Halo guys, pada hari ke-23 ini kita akan membahas tentang topik yang lagi hangat di cybersecurity, yaitu mindset defense in depth. Mindset ini adalah berkenaan bahwa tidak ada obat terhadap segala penyakit pada cybersecurity. Tidak ada mekanisme yang dapat mempertahankan kita dari kejamnya dunia internet. Terdengar sedikit pesimistik, tapi di dalamnya itu akan sangat dalam sekali ya. Coba kita analisis lagi, kita perdalam lagi. Mengapa kita perlu mindset ini? Karena security itu bukan berkaitan dengan proteksi yang kuat saja. Jadi serangan itu bisa masuk kapan saja dan dari mana saja, sehingga perlu juga untuk mempertimbangkan pertahanan di dalam. Kita nggak sekedar membuat dinding yang sangat tebal di depan, tapi di dalamnya itu tidak ada pertahanan sama sekali. Seakan-akan itu adalah sebuah benteng. Itu untuk pertahanan tradisional mungkin bisa lah. Tapi kalau untuk cyber security modern, yang mana di dalam ya, maksudnya penyerang itu bisa masuk dengan sekedar mengetahui password saja, sekedar untuk mengirimkan phishing email, dia udah bisa masuk ke dalam, sehingga dengan resiko-resiko yang ada pada cyber security modern, kita perlu membuat pertahanan lagi di dalam. Pertahanan tidak hanya satu lapis, tapi ada berbagai lapis dan juga didukung dengan sistem deteksi yang bagus. Tujuan dari mindset ini sebenarnya adalah mendisrupsi penyerang untuk mendapatkan objektifnya. Ini adalah mindset yang bagus ya, disrupsi penyerang mendapatkan objektifnya. Jadi kita nggak mempertahankan, sekedar mempertahankan aja ya, tapi kita juga mendisrupsi penyerang. Kita bayangin kalau penyerang udah masuk ke dalam jaringan kita, dia ingin mencari objektif apa, entah data customer, entah data atau sekedar mengambil source code atau yang lainnya ya, kita bisa membuat lapisan pertahanan itu untuk terhadap objektif tersebut. Jadi nggak hanya dinding satu di depan, tapi ada dinding-dinding berikutnya. Kemudian dibuat sebuah ada sensor, ada sistem deteksi yang bagus dan sebagainya di sana. Jadi tujuan dari mendisrupsi adalah tim defensive security-nya atau blue team-nya itu mengetahui bahwa sistem kita itu udah dimasukin sekarang. Itu kan perlu waktu supaya kita tahu ya. Makanya perlu ada sensor-sensor alerting yang bagus, kemudian juga sistem yang memperlambat gerak dari si penyerang ketika dia berhasil masuk. Jadi ada 3 level defense ya. Yang pertama hanya berfokus di depan aja atau perimeter security. Istilahnya dinding tebal di depan tapi belakangnya propos. Yang kedua adalah multi-layer defense layer. Jadi ada multi-layer ya. Ini dikasih pertahanan, ini dikasih pertahanan, ini dikasih pertahanan. Tapi di sini belum ada sistem deteksinya. Jadi terjawab di nomor 3, ada well-rounded, ada sistem alerting, ada sistem log yang bagus untuk melakukan investigasi serangan, untuk belajar dari kesalahan yang lama dan seterusnya ya, well-rounded defense layer. Jadi di sini sistem deteksi bagus dan deteksi itu akan semakin cepat. Jadi kita langsung masuk ke lab-nya sekarang. Nah, untuk labnya ini cukup unik sih. Kita akan melihat beberapa tiga jenis dari ini ya, level dari defense, dari ketika perimeter defense-nya itu hanya di depan. Kemudian yang kedua, ketika ada berbagai layer pertahanan di belakangnya, dan yang ketiga ketika pertahanannya itu well rounded. Jadi ada pertahanan, ada sensor, ada sistem deteksi dan sebagainya. Itu adalah level tertinggi pada defense in depth. Kita coba untuk mengakses labnya. Dan di sini kita dapatkan satu view seperti ini. Oke, jadi pada level ini Santa Security hanya berfokus di perimeter. Jadi kuatin di dinding depannya, tapi di belakangnya kropos gitu. Dinding depannya kuat banget, belakangnya kropos. Kita lihat kayak gimana. Jadi kita tanya dulu nih ke security-nya. Nah, kenapa kamu pengen ke sini gitu ya? Coba kita pengen lihat ini ya, dir stable gitu ya. Oh, ternyata langsung diperbolehkan gitu ya. Jadi guard-nya ini nggak ngecek macam-macam ya, langsung masuk aja.
Kemudian kita dapatkan beberapa lokasi ya di sini. Kita cek, oh ya ini si rusanya lagi makan. Kemudian di sini ada Santa Office. Dalam Santa Office ini ada vault meminta password gitu ya. Dan kalau kita lihat di dalam flagnya di case nomor 1, kita akan diminta untuk mencari password dari Santa Vault. Oke, kita masuk ke ya, ruangan berikutnya di sini. Kita cari objek yang bisa diinteract. Oh ya, di sini ya, di laci. Di laci, di sini ada objek bisa diinteract lagi, ada secret vault PW. Gini ya, ini adalah Santa's Vault password. Kita copy, kita masukkan ke sana. Oke, kita keluar dari drawernya, kemudian balik ke sini ya, ke kantornya, kemudian kita masuk ke Santa's Office. Lalu di sini kita masukkan password tersebut, unlock. Naughty or nice. Kita udah dapat flag. Oke, dilihat dari sini ya. Jadi yang namanya kalau misalkan perimeter defense-nya hanya ada di awal ya, maksudnya kita fokus hanya di dinding depan. Jadi begitu dinding depan udah ketembus ya udah di sana data-data udah kena semua gitu kan. Kemudian ya udah bisa dipakai servernya bisa disusupin malware kemudian dan sebagainya itu kan sangat mengerikan di sana ya. Jadi ada baiknya kita tidak hanya melakukan pertahanan itu di awal saja dan ini akan kita lihat pada level yang 2 apabila ada implementasi multi layer gitu ya. Jadi kita tanya security-nya lagi. Oke, apa tujuanmu visit ini? Coba. Oh, tidak bisa ya. Kita tidak bisa hanya sekedar untuk melihat kandang rusa ya. Jadi di sini kita tanya security, ya udahlah social engineering ya. Kita bilang ada delivery ya, mungkin GoFood kali ya, atau GrabFood atau Shopee Food gitu ya. Oke, delivery. Oke, kita bisa masuk. Nah, oke, jadi perimeter pertama udah ketembus. Sini ya. Oke. Oh, jadi di sini kita bisa ya sebenarnya masuk ke workshop. Cuman nggak bisa ya, nggak bisa. Cuman ada yang notice sama kita, cuman dibiarin aja gitu. Jadi nggak ada sensor, nggak ada apa gitu kan. Seperti biasa kita coba masuk ke Executive Assistant Officer atau EA-nya terlebih dahulu. Di sini ada objek yang bisa diinteract, ini ya. Jadi post-it notes-nya adalah prepare milk and cookies. Jadi kemungkinan di sini Santa's favorite thing gitu ya. Itu adalah milk and cookies. Oke. Oh iya, di sini ada lapisan pertahanan kedua ya, yaitu lapisan pertahanan ini nih. Ada waktu kita bisa menyelesaikan atau kita bisa masuk di dalam ini hanya terbatas waktu. Jadi kita mungkin langsung masuk ke sini. Kita udah mengantongi ya Santa's favorite thing gitu ya. Coba di sini kita belum bisa. Kita masukkan sini belum ya, belum valid. Jadi kita coba lihat password hint di sini. Santa's favorite, terus habis itu kita cek di bagian bawah ada kolom password, kita masukin milk and cookies, unlock, kemudian di dalam sini ada vault.txt. Vault.txt ini adalah password dari Santa Vault gitu. Jadi ini juga mengapa ya kita tidak disarankan untuk menyimpan password itu dalam plain text gitu ya. Contohnya di Google Keep, kemudian juga kita tulis di mana, kemudian kita masukin laci, itu sangat tidak disarankan untuk menyimpan password seperti itu. Atau sekedar kita taruh di notepad itu juga sangat berbahaya. Lalu kemudian di sini flagnya sudah bisa kita dapatkan. Kita masuk ke next case-nya. Dan next case-nya ini adalah ketika
tujuannya itu adalah defense in depth. Jadi dia mencoba untuk mendisrupsi adversarial objektif. Jadi kita harus tahu ya, penyerangnya itu kayak gimana, objektif penyerangnya itu seperti apa, kemudian kita harus membuat pertahanan seperti apa gitu. Uh, di case nomor 3, mereka akan membayangkan bahwa perimeter pertama atau layer pertama pertahanan itu akan bisa ditembus. Itu udah dibayangin terlebih dahulu. Jadi dia akan mendesain di belakang-belakangnya, pertahanan di belakang-belakangnya. Sistem deteksi, sensor, sistem investigasi, logging yang baik gitu ya, di belakang-belakangnya ikut semua. Oke, case nomor 3, jelas kita tidak bisa sekedar visit Deer Stable ya, kita coba delivery Santas EA gitu ya. Jadi di sini kita akan dikasih EA pass gitu ya, hanya untuk masuk ke Executive Assistant Office gitu. Oke, masuk ke dalam gate gitu ya. Kita coba lihat di sini. Oh ya, masih bisa ya. Di sini juga ada batas waktunya ya, time remaining. Kemudian coba kita ini ya ke Santa Office. Oh ternyata ada strike-nya gitu ya, ada pelanggarannya gitu. Di sini, oke, nggak bisa langsung masuk ke Santa's Office dan Santa's Workshop gitu ya. Kita hanya bisa masuk ke sini dan begitu strike ketiga kita akan game over kemudian restart. Berarti di sini sudah ada sistem yang mendisrupsi penyerang gitu ya. Jadi ketika ini gagal, serangan tersebut IP-nya akan diblokir misalkan atau pokoknya gimana caranya penyerang itu akan dikeluarkan gitu ya. Jadi ada sensor di dalam jaringannya, itu sudah ada sensor-sensor yang mendeteksi apabila ada pelanggaran-pelanggaran. Nah, oke, kita bicara lagi ke guardnya, delivery, oke, thank you. Kita masuk ke sini, kita tahu hanya bisa masuk ke dalam EA EA Office ya. Di sini ada beberapa objek yang bisa diinteract, coba di sini ya. Oke, jadi dia my favorite-nya itu adalah Band of Pi gitu ya, Band of Pi. Tahu juga bentukannya kayak gimana ya. Kemudian di sini kita tahu bahwa Santa itu dia tuh males ganti password gitu ya. Walaupun sudah ada password policy untuk mengganti password, tapi dia mengganti password itu ya nggak jauh-jauh amat dari password yang lama gitu. Coba buka drawernya, kemudian oh ya di sini tadi kan kita hanya dapat EA Pass saja ya. Sekarang kita dapetin Santa Pass ya. Kita bisa masuk ke office-nya Santa. Kemudian di sini ada stack of paper, ada secret vault password. Oke. Di sini juga di dalam komputer kita juga bisa interact ya. Bisa interact laptop passwordnya. Coba di sini band of. Oh, ini berhasil ya. Jadi password hint-nya itu kan my favorite ya. Aku kira passwordnya yang dari sini tadi, yang dari drawer. Ternyata ketika kita masuk ke dalam sini, ke dalam laptopnya, kita klik yang bagian bawah yang password, kemudian band of oh ternyata di sini adalah vault 22 ya. Jadi di sini ada, kalau kita lihat ada 2 password yang ada pada vault-nya. Jadi second part-nya udah kita ketahui. Terus di sini ada Rascal Bin gitu ya. Kita juga cek aja Rascal Bin, ternyata ada old password di sini yang tersimpan. Jadi old password-nya itu adalah hot chocolate 01. Kita tahu bahwa tadi ada yang bilang bahwa Santa itu ininya itu repetitif, passwordnya itu repetitif dan nggak aman. Jadi sekedar untuk bypass teknologi sama prosesnya, dia kemungkinan hanya mengganti 01 menjadi 02 gitu ya. Kalau misalkan teman-teman juga bingung kenapa 02, ini ada hint-nya juga ya, kenapa di sana 02. Oke, jadi karena kita tahu aja bahwa Santa itu ininya repetitif, passwordnya repetitif. Ternyata waktunya tinggal 19 detik lagi ya, sepertinya nggak sempet nih.
Oke, di sini ada password hintnya yaitu make and cookies are yesterday gitu, atau mungkin kita tunggu sampai timernya habis aja ya. Kita masuk ulang. Nah, kita udah masuk ulang nih. Kita ambil dulu aksesnya buat Santa ya. Kita beberapa udah punya catatan gitu ya. Jadi emang di sini fungsinya defense in depth yang ini adalah mendisrupsi. Jadi kita terdisrupsi, ada waktu, ada strike, ada dan sebagainya ya. Passwordnya disimpan di beberapa tempat itu ya, tujuannya adalah untuk disrupsi, memperlambat gerak kita supaya tim deteksi itu bisa mendetek kita sebelum kita dapat objektifnya. Gitu. Jadi bagusnya device in depth seperti itu. Di sini password tadi ya, passwordnya itu adalah hot chocolate 02 ya. Sekali lagi ya, kalau misalkan kita punya teknologi yang aman, proses yang aman, tapi kalau usernya passwordnya kayak gini ya, dari 01 ganti 02 aja gitu, ya sama aja kan jadinya. Kita dapetin first part-nya gitu ya. Santa Vault-nya juga udah dapet nih. Jadi Santa Vault-nya kan terdiri dari 2 part ya. Part pertama ini, part keduanya ini. Nah, ini dia, kita masuk. Kemudian oke, di sini kita jawab aja. Lalu flag-nya di sini adalah THM bad Yeti is naughty. Kemudian Santa code-nya adalah 2845. Kayaknya 2845 ini bisa dipakai untuk sesuatu. Kita masuk ke satu bangunan yang dari tadi nggak bisa dibuka gitu ya. Ternyata sekarang bisa ya, ada pintunya. Oh ternyata ada pinnya, kita harus masukin pin. Pinnya tadi ya 2845 yang kita dapetin. Kemudian kita klik masuk dan defense in depth is cool gitu ya. Jadi yang mana di sini defense in depth ini akan mendisrupsi penyerang ya, sehingga tim deteksi itu punya waktu untuk mengusir mereka, untuk melakukan investigasi gitu ya terhadap penyerangnya. Jadi bagusnya di sana. Ada baiknya di modern era cyber security kita nggak hanya desain di depannya saja ya, tapi di belakangnya juga kita desain untuk memperlambat gerak dari si penyerang. Jadi gitu dulu ya untuk challenge hari ke-23. Kita kembali di next challenge yaitu penutup challenge pada hari ke-24.